Guys, jadi buku ini berisi tentang Sneaker of the Year, sneaker-sneaker yang paling keren setiap tahun dari tahun 1985. Tapi hari ini gue bakal ngebahas sedikit tentang what is being a sneakerhead. What is good everyone? Welcome back to my channel. It's me again, Haikal. Yang kamu di hot sama kalau review Apa sih yang Jadi sebenarnya nggak ada hubungannya dengan buku ini ya. This is purely my opinion tentang perjalanan gue ngoleksi sepatu mungkin dari tahun 2019. Not much, nggak banyak sih sebenarnya sepatu yang udah gue koleksi. Tapi ada beberapa hal yang gue lihat dalam dunia sneakers yang unik banget menurut gue. So hari ini kita bakal ngebahas how is being a sneakerhead. Disclaimer guys, sebenarnya semua hal atau poin-poin yang gue sampaikan di sini adalah murni opini dan pengalaman gue dalam ngertiin yang namanya skena persepatuan ya. nice. Nah ini dia hal yang pertama. Kalau kamu baru mulai ngoleksi sneakers atau pengen beli sneakers yang dalam termsnya keren, nah ada beberapa hal nih yang perlu kamu perhatiin. Yang pertama adalah sneakers yang menurut kamu keren belum tentu menurut skena sneakers keren. Ya, rules ini kadang gua nggak bisa ngertiin ya. Karena memang kita ngelihat sebuah sepatu menurut kita mungkin keren ya, tapi ternyata menurut skena sneakers is a brick atau ya biasa aja atau bahkan nggak keren sama sekali. What? Contohnya kayak New Balance 725. Menurut gua sih sepatu ini keren ya. Tapi ternyata ya entah itu di kalangan sneakerhead atau orang-orang yang suka sneakers, feel-nya kayaknya sepatu ini biasa aja gitu. Dan ya intinya nggak banyak dibahas dan nggak bisa munculin conversation. Contoh lainnya itu kayak Air Max Down mungkin ya. Atau misalkan kayak Adidas Forum nih. Walaupun punya sedikit cerita, tapi sepatu Adidas Forum dari yang gua lihat sih kayaknya biasa aja. Banyak kolaborasi-kolaborasi dengan sepatu Adidas Forum ini yang hasilnya itu ya udah meh, biasa aja gitu. So itu dia. Kadang menurut kita sebuah sepatu keren, tapi menurut skena sneakers it's a brick. Oh ya, jadi kalau misalkan sneakers yang keren menurut para sneakerhead itu adalah sneakers-sneakers yang punya value ya. Misalkan kayak Jordan, Jordan 1, Jordan 3, Jordan 4. Atau kalau misalkan dari New Balance itu kayak 990 V3, 992, dan lain sebagainya. Banyak banget sih sebenarnya sepatu yang bisa dijadiin collectibles item dan disukai oleh sneakerhead. But anyway, you can always broke this rule. Oke, kalau kamu pengen beli sneakers sesuatu, ya udah beli aja. Nggak usah mikirin opini tentang para sneakerhead. So itu dia poin yang pertama. Nah poin yang kedua adalah kadang convert less concern. Maksudnya gimana? Banyak kolektor-kolektor sneakers atau ya sneakerhead in general, mereka nggak terlalu mikirin comfort atau kenyamanan sebuah sepatu. Ya simply karena stylenya doang. Misalkan kayak Air Jordan 1, Air Jordan 4, dan banyak sepatu-sepatu lainnya yang memang kalau dari segi comfortnya itu nggak comfort sama sekali. Atau bahkan bisa dibilang sakit ya kalau dipakai gitu. Tapi as a look, as a fashion, as a style, menurut para sneakerhead itu udah paling keren banget. Ya contohnya kayak Jordan 1 ya. Itu memang salah satu sepatu yang nggak nyaman banget. Tapi ya it is what it is though. Nah hal unik yang ketiga adalah kualitas mungkin perlu, tapi nggak selamanya. Maksudnya gimana? Ya bisa dilihat aja kayak awal-awal Nike Dunk hype lagi, ya kayak general release Dunk atau Nike Dunk Panda. Secara kualitas memang brick ya, memang kualitasnya jelek banget, pakai material yang ya udah sintetis gitu doang, tapi punya harga resell atau bahkan digemari oleh khalayak ramai ya. Di sini kita bisa ngebedain kalau ternyata kualitas sebuah sepatu itu nggak selamanya bisa dijadiin perhitungan. Banyak juga rilisan-rilisan yang menggunakan material biasa aja atau bahkan ya synthetic leather atau mesh biasa gitu, tapi punya appreciation yang lebih gitu ya dibanding sepatu-sepatu yang kadang menggunakan premium leather atau menggunakan material-material yang high quality. But don't get me wrong though, banyak juga sih sepatu-sepatu yang kualitas bagus yang diapresiasi. Ya biasanya sepatu-sepatu ini adalah hasil kolaborasi dengan brand atau public figure yang lainnya. So, quality matters but not always. Nah, hal berikutnya yang keempat, sebuah sepatu bisa lebih dihargai karena memiliki sentimen atau story. Ya, ini bisa kita lihat dari perjalanan sebuah sepatu itu tersendiri. Contohnya aja kayak Air Jordan ya, yang dimana Air Jordan itu well appreciate banget. Jordan 1, Jordan 3, kemudian juga kayak Air Max ya. Nah, sepatu-sepatu kayak gini memang lebih di-appreciate karena value dan story yang ada di belakang produk itu sendiri. So, next time kalau kamu nggak tahu atau nggak ngerti kenapa sih sepatu yang warna merah banget dipakai dan digemari banget gitu ya. Padahal salah satu alasannya ya karena ada sentimen value atau story itu tadi. Nah, nomor 5 dan yang terakhir,
harga retail versus harga resell. Biasanya nih salah satu tolok ukur buat ngelihat sebuah sepatu well appreciated di komunitas sneakerhead atau enggak adalah dari harga resellnya. Yes, harga resell tend to be more appreciated. Karena memang seorang kolektor itu pasti biasanya nyari yang rare. Dan produk-produk yang rare itu biasanya dihargai dengan harga yang lebih mahal. Nah, di sini ada yang namanya harga retail dan harga resell. Jadi next time kalau kamu nanya, kenapa sih ada sepatu yang dijual harga puluhan juta atau bahkan ratusan juta? Yes, ini adalah poinnya. Karena memang ada beberapa sepatu yang dibikin secara kuantitinya itu rendah banget, tapi demand-nya itu atau orang yang suka sama sepatu itu banyak banget dan rame banget. Jadi makanya harganya itu bisa melonjak tinggi. Contohnya mungkin kayak ya Travis Scott gitu ya, atau kayak New Balance bersama John. Ya biasanya item-item kolaborasi dan kuantitinya yang nggak banyak bisa naikin harga resell itu sendiri. So next time kalau kamu mau purchase sebuah sepatu, kamu bisa ngecek dulu ini harga resell atau harga retail. Oke guys, mungkin di episode ini ada 5 poin dulu yang pengen gue sampein. Komen di kolom komentar menurut kamu gimana. Sebenarnya masih banyak hal-hal yang lain ya. Misalkan kayak apa sih terms hypebeast atau fashion enthusiast dan lain sebagainya. Kayaknya bakal gue bikin di parts berikutnya. Jangan lupa subscribe di channel YouTube gue kalau kamu suka konten-konten yang kayak gini. Thanks for watching and I will see you guys in the next video. Bye.